Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Saya persilakan. Silakan berdoa. Baik, terima kasih anak-anak. Mari kita berdiri sebentar untuk dalam rangka menyanyikan lagu Indonesia Raya, menang jasa para arwah para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Berdiri, saya persilakan semuanya untuk berdiri. Semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Etekan kebangsaanku, dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, rakyatku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saraya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita. Selanjutnya untuk pagi hari ini langsung saya akan menanyakan, mengabsensi keberadaan teman-teman kalian yang ada hari ini yang bisa hadir, dan kelas 12 sosial 1 sosial 2 ya, 12 sosial 2 yang hadir hari ini akan saya absen satu persatu ya. Yang pertama adalah Ahmad Surya Galih, Ahmad Adiul Hilmi, Ahmad Bayaki Jihan, Ahmad Wildan Khaironi, Aap Sip Ainul Yakin, Atar Najihan, Aunur Rafiq Ulil Firdaus, David Rizky Fairus, Doni Priya Ramadita, Fahri Widitya Wijaya, Franky Setiawan, Ibra Davarisa, Lukman Hakim, Muhammad Artin Basa, Muhammad Rizky Al Mubarak, Muhammad Aska Faleh, Muhammad Hansalah Salim, Muhammad Hussein Salman Ali, Muhammad Libasan Asman, Muhammad Malik
Khairuddin, Muhammad Muhajir Aska, Muhammad Nazar, Muhammad Syiabuddin Alawi, Muhammad Zidan Fitri, Muhammad Ziyaki Fuad, Rizky Hidayatullah, Rizky Hidayatullah ya, Yafi Estiawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan materi tentang kemarin ya, minggu kemarin kita sudah sampai ke kebutuhan dan keinginan. Nah, ini akan saya lanjutkan materi ini tentang kebutuhan dan keinginan serta kelangkaan, kebutuhan, keinginan manusia dan kelangkaan. Oke, apa itu artinya kebutuhan? Silakan semuanya berduduk sebentar. Sebentar. Oke. Baik, apa itu artinya kebutuhan? Saya akan mengulas kembali materi kemarin. Apa itu artinya kebutuhan, Mas Jerome? Mas, siapa ini namanya? Silakan, Mas Bayaki. Apa artinya kebutuhan? Kebutuhan itu apa? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dibutuhkan manusia apa, Mas? Mas Hasan Salim. Apa artinya kebutuhan? Oke, satu lagi. Apa, Mas? Apa artinya kebutuhan? Ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dipenuhi manusia dalam melaksanakan kehidupannya. Sekarang keinginan. Apa itu artinya keinginan, Mas Yafi? Apa? Keinginan itu apa? Segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh manusia, ya kan? Jadi semacam keangan-angan, ya, keinginan, gitu, gitu. Jadi seperti itu. Baik, kemudian apa itu artinya kelangkaan? Untuk Mas Pari. Ya, betul sekali. Ya. Jadi kalian hari ini ya sudah bisa membedakan apa itu kebutuhan, keinginan dan pengertian kelang. Nah, itu ya. Baik, langsung saja saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kalian ketahui. Ya. Saya akan sampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengetahui konsep kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan sumber daya. Ya. Yang kedua, membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan contoh konkret. Nah, itu ya. Tadi sudah saya tanya apa itu pengertian kebutuhan, apa itu pengertian kelangkaan, termasuk keinginan tadi saya tanyakan gitu. Bisa membedakan antara kebutuhan keinginan dalam contoh kehidupan nyata, gitu kan ya. Kemudian di sini benar, bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa aja kemarin ya. Nanti saya jelaskan apa sih mempengaruhi kebutuhan. Mengidentifikasi contoh kelangkaan dalam kehidupan nyata, termasuk menganalisis dampak kelangkaan terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Ya, jadi ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Apa itu? Pertama, mengetahui definisi kebutuhan, kelangkaan, termasuk keinginan juga. Terus menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan, termasuk memberikan contoh kelangkaan dari kehidupan nyata, menganalisis dampak kelangkaan, bisa mengambil suatu itu masih menganalisis, bukan menganalisis, maksudnya gitu. Dampak kelangkaan terhadap pengambilan keputusan ekonomi, termasuk contoh-contohnya, termasuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Baik, langsung saja. Dari ini nanti pembelajaran kita adalah ada kegiatan post test, ada apa aja, ada pre-test, asesmen awal, ujian awal. Kemudian ada kegiatan pembelajaran apa? Pertama, nanti ada materi dari saya, baik dari video dan PowerPoint. Di tengah-tengah nanti ada apa?
ada diskusi kelompok, bisa juga presentasi. Nanti saya bagi kelompok. Itu ya. Jadi nanti tolong nanti langsung dibentuk kelompok. Nanti saya bentuk kelompok sendiri per kelompok. Nanti satu kelompoknya satu model, ada 4 model soal, satu per kelompok, jadi beda-beda model soalnya. Paham saya? Jadi ada 6 kelompok. Mungkin nanti ada 4 model soal dengan 2 yang sama. Gak masalah ya, nanti saya bagi. Baik, ya. Langsung saja. Terus yang berikutnya nanti ada apa? Post test. Untuk mengatakan pertama nanti ada pre-test dulu, artinya ada pre-test, nanti ada pre-test. Kemudian nanti ada post test, termasuk presentasi tadi. Oke, langsung aja ya. Sekarang ada ice breaking. Ya, ada ice breaking ya. Ada ice breaking, yuk kita lakukan ice breaking awal. Semuanya berdiri. Yuk. Ice breaking sebentar. Ice breaking sebentar ya. Ice breaking. Namanya tepuk ekonomi. Nah, nanti tepuk ekonomi ya. Tirukan. 1. Ekonomi jaya. Ini ya. Yuk. Ekonomi 1. Ekonomi jaya. 2. Ekonomi mantap. 3. Ekonomi luar biasa. Ya. Ekonomi equilibrium. Salam equilibrium. Berarti ada 4, Bos. Langsung ya. Yuk, salangi ya. Ekonomi 1. Ekonomi jaya. 2. Ekonomi mantap. 3. Ekonomi luar biasa. Ekonomi 4. Salam equilibrium. Berarti 4 nanti salam equilibrium. Gak apa-apa. Yuk, pertama yuk. 1. Ekonomi jaya. 2. Ekonomi mantap. 3. Ekonomi luar biasa. 4. Ekonomi salam equilibrium. Sekali lagi yuk, per kelompok sekarang. Semuanya semua duduk. Yang baris ke 3, 4. Yuk, baris pertama. Yuk. Yuk, pertama ya. Berdiri mas, berdiri mas. Ini per meja. Per gang, yuk. 1. Salam ekonomi jaya. 2. Salam ekonomi mantap. 3. Salam ekonomi luar biasa. 4. Salam ekonomi salam equilibrium. Nah, ya ini. Nah ya. Yuk, 1. Salam ekonomi jaya. 2. Salam ekonomi mantap. 3. Salam ekonomi luar biasa. 4. Salam ekonomi salam equilibrium. Saya ada kembali nanti. Yang keempat yuk. Siapa yuk? Salam 1. Salam ekonomi jaya. 2. Salam ekonomi mantap. 3. Salam ekonomi luar biasa. 4. Salam ekonomi salam equilibrium. Baik, masih. Itu ya. Baik ya. Ini ada soal pretest dulu. Saya ingin mengetahui kemampuan kalian. Kalau dikerjakan, nanti waktunya 10 menit atau 15 menit ya. Antara itu nanti dikerjakan ini soal pretest ya. Kalau dikerjakan, seperti dapat 1 nih. Oke. Ini soal pretest langsung kerjakan ya. Pretest tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ya. Kerjakan di sini ya, di bawahnya. Saya beri waktu antara 10 menit paling cepat maksimal 15 menit ya. Ya. Oke. Langsung kerjakan. Ya. Di sini ya, langsung. Ini beda ya? Beda mas, bentar. Ada yang keliru. Sebentar. Beda mas, bentar. Jangan dikasih nama dulu, bentar. Ada yang keliru, beda. Saya.
Yang ini kalau ganda, bentar. Itu yang lain betul ya? Bentar mas. Oke, bentar. Ada kelewatan. Itu soalnya. Nah, prioritas ini. Prioritas. Mas Anu udah. Kalau nggak prioritas kembalikan ya. Kalau nggak prioritas kembalikan. Udah. Harusnya ini. Nah. Prioritas. Legenda mas. Bentar mas. Kembalikan mas. Bentar. Sorry, harus prioritas. Bentar. Lebih ya. Total menitnya berapa mas? 20 berapa? 27. Wah benar. Saya nggak terus nggak apa-apa. Saya kira 25. Nggak apa-apa. Berarti nanti ada yang nggak dapat nih. Nggak apa-apa mas. Saya nggak ngecek ya. Nggak apa-apa. Berarti yang nggak dapat nanti gini. Ini gini, gabung. Nggak apa-apa ya. Gabung aja kasih nama. Gabung aja nggak apa-apa ya. Nggak dapat ya. Saya kira tadi untuk ngetes kemauan awal aja nggak apa-apa. Mas, yuk saya langsung kerjakan. Nggak apa-apa ya mas ya. Nggak apa-apa. Ini cuma keluar aja. Oke, langsung kerjakan. Saya nggak ngecek. Langsung dikerjakan ya. Waktunya 10 menit sampai 15 menit. 10 menit ya. Silakan. Langsung di situ. Langsung nggak apa-apa. Isi dua-dua nggak apa-apa. Isi kelas sebenarnya saya nggak apa-apa. Mohon maaf jika mungkin ada yang nggak dapat nih, langsung dikerjakan 10 menit sampai 15 menit. Cuma untuk mengetahui kemampuan kalian gitu, untuk persiapan materi ini awal ya.
Ini eh, usahakan tanpa buka buku nggih. Bisa nggak? Nggih. Berpikir, maksudnya tanpa buka buku. Ini saya cuma untuk mengetes kemampuan awal saja. Silakan, bukunya tutup kembali. Nggih. Tolong, Mas, bukunya Mas Satin ditutup dulu. Semuanya tutup nggih. Kita untuk mengetahui kemampuan awal saja. Untuk mengetes kemampuanmu dalam menguasai materi. Mas, bukunya ditutup dulu. Ya, Mas apa itu? Tutup dulu. Bukunya nggak usah pakai buku nggih. Pendapat sendiri aja. Ini kita memang untuk mengetahui kemampuan aja.
Oke, sudah kumpulkan? Sudah belum? Belum? Itu nanti ujungnya bisa diedit. Bisa ya? Ada yang mana? Sudah kumpulkan? Sudah? Kasih nama? Sudah kumpulkan yuk. Siapa yang sudah? Oke, monggo langsung kumpulkan. Ya, untuk mengetahui kemampuan kalian aja. Oke, masih. Yuk. Oke. Kumpulkan yuk. Ya, kumpulkan yuk. Oke. Ya. Ya. Oke. Siapa lagi? Yuk. Ya, sudah. Ini sudah belum? Oke. Yuk, sudah belum? Belum. Oke. Ya sudah, ya sudah. Boleh. Ya, sudah, Mas. Oke. Oke. Baik. Oke. Siapa lagi belum? Oke. Kumpulkan, Mas. Oke. Yuk. Oke ya. Terima kasih sudah mengerjakan soal pretest dengan baik. Nah, ini tadi cuma untuk mengetes kemampuan kalian untuk pengurusan materi Pak yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menampilkan materi video tentang apa kebutuhan dan kelangkaan. Tolong diperhatikan, okay? Tapi sebelum itu, sebelum saya menampilkan, saya ingin kalian terlebih dulu membaca materi paket kalian. Baca dulu halaman berapa itu?
9 sampai 15 paket kalian. Silakan dibaca dulu ekonomi. Nah, saya ingin kalian menguasai materi lebih lengkap lagi, penguasaan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Halaman 9 nih, mulai halaman 9 sampai 15, silakan. Habis itu nanti kita lanjutkan materi video. Silakan dibaca. Halaman 9 sampai 15, yuk. Sudah semua? Tidak ada yang bisa baca? Oke, tolong baca nggih. Silakan. Oke, nanti kalian setelah membaca itu diharapkan apa? Mendapatkan penambahan materi lebih lengkap lagi tentang apa? Kebutuhan dan kelangkaan. Oke, nanti akan saya jelas lagi dengan materi video dan materi PowerPoint. Oke. Baik, saya kira sudah cukup. Oke, langsung ya. Kita lihat video yuk. Semuanya menghadap melihat video. Materi video gitu saya. Yuk, ya. Ilmu ekonomi. Nah. Jika kalian menerima video tersebut, kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi video. Ini pengertian ilmu ekonomi dulu. Oke, ekonomi ya. Dapat kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas? Caranya, kita lihat. Tersebut, pada video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Siapkan buku dan penanya dan selamat belajar. Adik-adik, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Pengertian kebutuhan ini, ya. Ini kebutuhan ini. Sama dengan keinginan, karena keinginan adalah sesuatu yang apabila
kelangkaan, ya. Scarcity. Ini ya. Ini kemampuan mula ini ya penyebabnya kelangkaan ini ya saat ini. Ini masih biaya manfaat ya, ini ya. Prinsip ekonomi. Nah, ini bunyi prinsip ekonomi. Ya. Baik, kita lanjutkan materi PowerPoint dari saya. Ya, tadi kilas ya videonya. Baik, langsung aja ya, materi tentang kelangkaan. Ya. Apa? Kebutuhan manusia dan kelangkaan. Ya. Ini kan tadi sudah kita belajar ya video dan membaca plakat ya, tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan. Kebutuhan adalah sebuah satu yang harus dipenuhi manusia. Kelangkaan adalah apa? Satu kondisi di mana terjadinya permintaan itu banyak sekali, sedangkan ketersediaan barang itu terbatas. Terjadi apa? Barang dan jasa, kan itu ya. Nah, ini langsung aja. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini saya sampaikan kembali mengenai konsep kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan budaya dan menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi ya, kebutuhan manusia dan kelangkaan budaya dengan perspektif yang holistik. 3. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan contoh konkret. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Termasuk yang berikutnya. 5. Mengidentifikasi contoh kelangkaan dalam kehidupan nyata ya. Menganalisis berikutnya analisis dampak kelangkaan terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Kelangkaan itu apa? Ini ya, kesenjangan itu apa? Perbedaan, ketimpangan ya, antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemasaran yang terbatas. Alat pemas itu apa? Barang dan jasa. Itu ya, gitu. Penyebab kelangkaannya ada 4 kalau di sini. Kalau di paket kalian itu juga dapat. Yang pertama adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Ya, sumber daya alamnya terbatas, segala sesuatu yang ada di alam itu jumlahnya terbatas, bahan bakunya terbatas, sehingga nanti berpengaruh terhadap produksi barang, sehingga harga barang jadi mahal. Itu kelangkaan. Sehingga ya, berikutnya kerusakan sumber daya alam, dengan manusia yang merusak alam, gitu ya. Kemudian ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dia kemampuan manusia terbatas, sehingga perlu kemampuan
ya, untuk bisa mengolah, mengeksplorasi sumber daya alam yang ada ya. Jadi memang ini pengaruh juga dalam menyebabkan kelangkaan. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan menyediakan kebutuhan. Maksudnya kebutuhannya akeh, cuman barangnya itu terbatas kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pengertian kebutuhan manusia. Adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kehidupan langsung kehidupan. Tadi sudah betul yang saya tanyakan di awal ya, waktu saya tanyakan pada kalian itu betul pengertian kebutuhan ini betul juga ini mempengaruhi apa mas? Kebutuhan ada 4 lingkungan. Misalnya lingkungan dari dataran tinggi itu beda, dataran rendah itu beda. Dataran tinggi biasanya makan makanan yang gimana? Pedas ya, karena daerah dingin. Terus pakainya pakaian yang tebal, nanti gitu. Dataran rendah pakaian yang tipis, minuman-minuman yang gimana, makanan yang mungkin yang manis, tidak pedas. Berarti beda kondisi geografis mempengaruhi kebutuhan manusia. Agama Islam dan non Muslim beda. Setiap agama ada yang membolehkan dalam mengkonsumsi suatu hal tertentu. Nah, kita dilarang dalam agama Islam ya, diharapkan agama non Muslim malah mereka mengkonsumsi. Ini faktor agama juga pengaruh. Ada istiadat, tradisi kebiasaan itu beda. Ya. Jadi ada istiadat itu berpengaruh juga. Ya, beda daerah, beda aturan, beda tata cara, beda tata cara pemenuhan kebutuhan. Ya. Peradaban itu perubahan pola pikir manusia yang berbeda beda yang selain meningkat sekali peradaban manusia. Ya, peradaban manusia. Tadi sudah ya, ini lanjut. Nah ini tadi sudah dibaca, macam kebutuhan menurut intensitasnya ada apa? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan menurut waktunya sekarang akan datang, subjeknya dan individu dan kelompok, sifatnya jasmani dan roh. Ya. Sekarang alat mas kebutuhan nih, juga barang, dapat berupa benda maupun jasa, ya berwujud. Ini jenis-jenis barang ya, cara memperolehnya. Barang ada 2, barang ekonomi, barang bebas. Jenis barangnya untuk kegunaannya barang konsumsi, produksi, berproses produksinya, barang apa? Mentah, setengah jadi dan jadi, punya barang lain, substitusi dan barang komplementer. Oke ya, terakhir ini barang menurut kegunaannya ada 4, bahan dasar, bentuk, kemudian dasar, bahan dasar, ya. Misalkan apa? Awalnya kayu jadi barang mebel, meja, kursi, ya, almari, gitu ya, contohnya. Dan bentuk itu bahan dasar, bahan dasar, ya. Contohnya apa? Bahan dasar itu baru ya. Saya nggak ada di buku, nggak ada itu ya. Cuma guna bentuk mas saya. Guna bentuk contohnya apa? Kayu jadi meja, kursi, almari. Dan waktu kayu digunakan pada musim hujan. Ya, pakai bayi digunakan pada bayi. Gitu ya. Tempat misalkan pasir di kali digunakan pada proyek pembangunan. Ya. Juga batu kali juga digunakan untuk proyek pembangunan. Pemilikan misalkan apa? Semua barang-barang yang ada di toko akan bernilai jika sudah ada yang membelinya. Ini guna pemilikan. Oke, bukan apa yang saya sampaikan ya, langsung aja ya. Terima kasih. Langsung kan kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, semuanya saya bagi kelompok ya. Ini LKPD tolong dibagi kelompok. Kelompok semuanya ya. Ini 4 tempat. Ini ada yang berapa ini? Ya, ini ada yang 4 yuk. Menghadap, antar menghadap. 4 yuk, menghadap yuk semuanya yuk, Mas. Satu kelompok dapat 1 model soal. Ini dikerjakan, diskusikan. Oke, kelompok 1. Oke, kumpulkan dulu. Kalau kelompok 2, ini gimana? Gabung, Mas? Mas Arti sama sini? Sini aja. Mas, ini Mas. Gimana? Apa ini satu kelompok? Gabung yuk, yuk gabung Mas. Mas, yuk gabung yuk. Segera yuk. Sini Mas Arti. Sini Mas Arti. Yuk, sini yuk. Bawa kursi. Bawa kursi. Ya Mas, bawa kursi ini 44 G, 44. Model 2. Model 2. Yuk, model 3. Nih, kelompok 3 ya. Ini kelompok 2 ya. Langsung didiskusikan menghadap Mas. Model 3, ini model 3. Yuk, langsung 44 dulu, 44 dulu. Yuk. Ini kelompok berikutnya, yuk. Kelompok 4. Ini. Bentar.
Itu ada berapa, Pak? Bentar, bentar. Enggak ya, Pak. Itu ada berapa? 3. Bentar. Enggak ya, siapa? Nah, gitu. Itu jadi satu kelompok aja. Bentar, bentar. Ini ya, model 4, model 4. Ada yang model 3 nih. Bentar. Ini, Mas. Bentar. Mas, ini jadi satu kelompok. Ini jadi satu kelompok ya. Tolong ini. Sudah dapat, Mas? Belum? Ini. Yuk, menghadap ke sana. Enggak apa-apa. Yuk. Semuanya menghadap. Menghadap, menghadap, menghadap. Semuanya menghadap, menghadap. Balik, balik, balik. Sudah dapat, Mas. Pakai itu aja, pakai itu aja. Ya, semuanya menghadap, menghadap, enggak apa-apa. Ya, semuanya menghadap, Mas. Maju, Mas, maju, Mas, maju, Mas. Mas, maju sini loh. Diskusikan. Nanti saya jelaskan cara pengerjaannya. Cara pengerjaan KPD. Berarti kan dua terbatas kan? Ada yang belum dapat. Gini, gini, gini. Bentar. Berarti ini tadi berapa? 4, 1, 2. Ini kalau mana? 3 orang tak? Sukanya. Ada yang hapus ini, Mas. Cuma 3 dong, Mas. Ini jatuh. Ini yang itu apa? Bentar, bentar. Model berapa itu? Model 2. Model berapa? Model 3. Soal model berapa? Model 3. Model berapa? 4. Model berapa, Mas? 4 ya, ini model 4, Mas. Gantiin aja. Model 1 ya. 1, 2, 3. Jadi 1, jadi 1. Jadi 1, Mas. Saya bilang jadi 1, Pak. Ini jadi 1 ya. Model soal berapa itu? Model soal berapa? 4. Oh ya, 4. Benar. Ini apa tak pecah ya? Enggak usah. Ini berapa? 8, 7. Ini kebanyakan enggak ya? Ini cuma, Mas, kurang, Mas. Mas, ada batu sini, Mas. Kamu sini, Mas. Biar enggak. Cuma bawa kursi sini. Kebanyakan nanti. Sini, bantu-bantu. Ini 4. Bawa kursi. Terus sana berapa? Mas Hansalah, Mas Atar, maju. Ini jadi satu kelompok lagi, Mas. Mas, ini loh, Mas. Mas, kamu kedua. Yuk ke belakang. Kamu kelompok sendiri. Yuk, ikut. Yuk, sini. Kamu sama, yuk. Sana, Mas. Gabung kelompok Mas Atar kan? Ya, yuk. Semuanya menghadap. Menghadap anggotanya. Diskusikan tuh jawaban. Diskusikan. Mas, ini, Mas. Nah, sini, Mas Atar. Model berapa, Mas? Model berapa? 4. Ini 2. Yuk. Nah, kerjakan ya. Satu kelompok dapat 1 LKPD. Bentar. Semuanya sudah dapat ya, saya jelaskan. Soal udah 4. Enggak, maksudnya gitu loh. 4. 4 ya. Saya tak tulis izin. Beda-beda. Model berapa? 2. Kamu 3 aja, Mas. Ini baju. Bisa apa-apa, enggak apa-apa. Oke ya, ada berapa kelompok? 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6. 6 kelompok ya. Baik, semuanya perhatikan cara teknis pengerjaan. Mungkin bingung. Tolong semuanya membaca soal di sini. Dapat soal kan? Ada 4 model, ya. 4 model soal kelompok. Nah, setiap kelompok nanti menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jawabnya di mana? Di bawahnya dan di sebaliknya. Jawabnya di mana? Di bawahnya dan di sebaliknya. Terus nanti dipresentasikan maju ke depan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6. 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Tolong dikerjakan, diskusikan. Waktunya nanti saya tentukan paling enggak 20 menit dari sekarang. Ya? Paham ya? Oke, silakan. Yuk, silakan diskusikan. Kalau ini boleh buka buku, diskusikan dengan temannya. Nanti presentasinya semuanya maju menjelaskan. Maju ya, semuanya maju. Oke. Gitu ya, per kelompok. Jadi 6 kelompok maju semua. Terima kasih. Silakan dikerjakan.
Ya, ya. Tidak. Itu videonya tadi untuk kurang kurang nanyang kabar ya. So tambah kira Mas 90 menit. Ya, so ya Mas ya. Video ini tambah 90 menit selebnya ra iso. Tambahin nih. Nah, iso enggak? Enggak iso. Enggak iso. Eh? Eli. Iya. Yo Mas tentang tadi loh Mas. Habis di saya harusnya suruh duduk kembali. Sampai tok. Apa lali? Itu harusnya kan bahasa Indonesia Raya langsung apa? Tanyakan kabar baru ngabsen. Saya kan tadi nggak lupa. Langsung tak tanyakan kabar saking anunya saya. Iya, begitu tok Mak. Baleni ku tok. Wali. Iya. Masuk baleni nah. Baleni khusus apa ya? Baleni khusus pendahuluan ya. Bisa nggak? Iso ya. Jeglek ya. Iya nah. Masuk baleni nah. Iya nah. Baleni nah. Nggak harus utuh ya, Mas. Utuh sama edit. Oh, no. Ini nanti kan kurang tanyaan kabar, belum ada. Iya, nah, kok baliknya akhir. Dureso. Oh, itu kalian pas absen tadi. Oh, balik ini nah. Mundur nah. Nggak usah. Balik ini. Aku tadi cepat mau mikir mau balik ini. Pas kadung. Iya, nah. Ya aku ramasa sih jam juga apa tak masalah. Mesti pakai tempat jadi. Nah, ya. Mas Tengkot balik ini nah. Tapi apa ya? Duh, aku mau kalingan. Ternyata nanyakan kabar. Biasanya aku ngajak nanyakan kabar kan. Enggak ada langsung absen. Gak apa-apa. Langsung absen. Terus kan absen tadi kan pas berdiri ya. Absen tadi loh. Terus kan dulu kembali ya kita absen. Jadi kabarnya absen ngono itu udah itu ya. Oke, silakan ajakan nggih. Nah, yuk. Nanti per kelompok nanti kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke. Misalkan diulang kembali gimana? Gak apa-apa sih Mas Pak Dendi tadi kan jamnya siap dipakai. Tapi kan nalek nek tiga. Masih awalnya kan gitu. Reso. Katanya jelek tadi. Nah, lama bi. Bisa. Kus pembekeran iso. Digabung iso Kak. Di 90 menit. Pra dewe lho dari satu. Katanya bisa. 90 menit malah, 90 menit. Bisa kan berdiri 90 menit sampai bukannya ditambah jadi bisa lah. Bisa. Katanya tadi crack. Enggak. Gini, ini kan yang full dulu. Terus yang pembukaan mau tak belinya kurang. Tapi kan matanya kelihatan sekali. Dari kawannya ya lama. Terus budget ya.
ngono. Bisa. Ya wis. Oke, oke, nggak apa-apa. Atau nanti ngedit siang gimana? Nanti gini, apa nanti bimbing KT. Nanti kamu kan ke anu, mau tak anu kan tadi ku bimbing KT di anu aja di sekretariat. Mau tak mau. Weh, iso ngedit ning sekretariat tak? Enggak bisa. Ngedit jenenge nang multimedia. Kuwi bimbing KT itu. Terus kalian iku ae. Kok di dia anu ya? Kok bukan ya? Wis ngono ya. Tadi kan saya jeleknya itu harusnya kan habis Indonesia Raya tak suruh apa, duduk kembali baru nanyakan kabar baru absen tadi kan enggak diri langsung absen udah pesan saya habisnya ya apa ya apa bang oke silakan didiskusikan ya diskusikan ya. Tuh. Ya pokoknya cari dulu bisamu sebisamu silakan ya ada 4 modal soal ya saya nanti dipresentasikan per kelompok. Yuk, sudah oke siap kelompok 6 sudah kelompok 5 Iki ku langkah untuk antisipasi saurune ora pas. oke kelompok 3 udah belum kelompok 4 ya. Ya. Ada 6 ngomong bar selesai Berkurangnya oke ya 5 menit lagi kita mulai untuk presentasi.
Kelompok 3 sudah. Mas, bantu anggotanya. Kelompok 6 ya. Ya. Oke ya, kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke ya. 3. 3 sih, ya 4, 6 sudah. 3 sudah ya. Kelompok 5 gimana? Sudah mau selesai? Kelompok 4? Sudah mau selesai juga ya, siap-siap. Nanti dari kelompok belakang majunya. Urutan nomor belakang sampai depan, atau ngacak. Nanti saya tentukan kelompoknya yang maju. Mempresentasikan hasil hari ini. Mau mandi? Oke, sudah semua? Udah? Udah belum? Kalau sudah, oh belum, Nanti tetap di posisi masing-masing. Tapi nanti sambil lihat kelompok yang maju, Cuma mau nyampaikan hasil diskusi kelompoknya, terus mempresentasikan setiap kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sudah belum? Yuk, sudah? Sudah? Kelompok 4? Kelompok 1 ya belum ya? Oke, bawa dulu.
Tinggal satu kelompok lagi. Siap-siap nanti maju. Pertama kali kelompok 6 ya, urut ya. Dari belakang ya. Kelompok 6 sampai kelompok 1. Jadi saya apa? Mulai dari belakang. Kelompok belakang. Oke, silakan. Kelompok 6. Oke ya. Maju, yuk. Moga, Mas, maju kelompok 6. Percuma maju yuk. Yuk, nah, maju ke depan, yuk. Memprestasikan hasil. Oke. Pertanyaannya apa? Dibacakan soalnya jawabannya. Semuanya. Empat orang, satu kelompok maju semua. Moga. Oke, kelompok 6 ya. Ya itu tadi menjawab pertanyaan itu. Menjelaskan pertanyaan tadi, ya. Jadi semuanya apa? Menjelaskan pertanyaan yang dijawab. Silakan. Yuk, ini terserah. Dari soalnya dulu. Mas langsung soalnya aja ya, Mas. Langsung pertanyaan aja ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih. Oke ya, aplaus untuk kelompok 6. Oke, silakan tutup dulu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 5, silakan maju.
Oke. Jangan lompat 5 maju yuk. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Sebutkan 5 jenis sembako yang termasuk kebutuhan pokok. Kami menjawab beras, minyak goreng, gula, telur, dan cabai. 2. Sebutkan 3 penyebab utama kelangkaan sembako. Kelangkaan tersebut disebabkan oleh pasokan beras yang menurun akibat gagal panen di sejumlah wilayah yang menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Sementara itu, pemerintahan akan kebutuhan semakin tinggi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Bahkan pada beberapa oknum yang libur kembali dengan harga yang lebih mahal. Apa dampak kelangkaan sembako terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah? Kondisi ini akan menyebabkan rumah tangga berpenghasilan rendah merasa tertekan karena kelangkaan barang menyebabkan harga meningkat. Alhasil, mau tidak mau mereka akan mengurangi atau bahkan tidak membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebutkan 2 langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan sembako. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada masyarakat dan pemerintah juga membatasi distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan. 5. Sebutkan 1 langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako, yakni masyarakat harus menggunakan barang dengan efisien dan juga menindak tegas bagi oknum yang menipu barang. Sekian dari kami.
jawaban kami. Yang pertama, apakah BBM untuk kendaraan termasuk kebutuhan atau keinginan? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya 1, kebutuhan. Karena jika kendaraan tidak menggunakan bahan bakar atau BBM tidak dapat digunakan. 2, sebutkan 3 penyebab kelangkaan BBM berdasarkan kasus di atas. Jawabannya 2, keterlambatan distribusi, peningkatan konsumsi kendaraan bermotor, peralihan penggunaan BBM dari Pertamax ke Pertalite. 3, apa dampak kelangkaan BBM bagi masyarakat umum? Jawabannya, harga BBM menjadi naik. 4, sebutkan 2 solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan BBM. Jawabannya, mempercepat distribusi menggunakan BBM dengan baik. 5, sebutkan 1 langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. Tidak menggunakan motor 2 tak. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mencoba presentasikan jawaban kami. Yang ke-1, apakah penggunaan gas LPG bagi rumah tangga termasuk kebutuhan atau keinginan? Ya, menurut kami kelompok 2 berpendapat bahwa penggunaan gas LPG adalah salah satu dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena jika tidak ada LPG maka masyarakat Indonesia tidak akan bisa memasak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, sebutkan 3 penyebab utama kelangkaan gas LPG berdasarkan kasus di atas. Menurut kami penyebab kelangkaan gas LPG adalah dikarenakan beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah dikarenakan banyaknya permintaan untuk pemenuhan gas LPG, sedangkan stok gas LPG itu semakin berkurang, mulai dari pengambilannya mungkin. Dan yang ketiga, apa dampak kelangkaan gas LPG terhadap rumah tangga? Dampak di antara dampak yang terjadi akibat kelangkaan gas LPG bagi rumah tangga yaitu rumah tangga masyarakat Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari makanan atau mungkin untuk kebutuhan memasak. Keempat, bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha kecil seperti warung makan, penjual gorengan? Dampak yang terjadi kepada masyarakat pelaku usaha kecil adalah mereka, para pelaku usaha kecil, menjadi kesulitan untuk bisa melakukan mata pencaharian mereka sehari-hari, dikarenakan bahan baku utama mereka dalam memasak adalah gas LPG. Kelima, sebutkan 2 solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan gas LPG. Menurut kami ada 2 solusi yang bisa digunakan pemerintah untuk menanggulangi masalah LPG ini. Yang pertama, yaitu pemerintah bisa melakukan pembatasan stok bagi setiap pelaku usaha kecil atau masyarakat rumah tangga. Dan yang kedua, masyarakat bisa menghemat penggunaan gas LPG dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1.
satu adalah jelaskan yang dimaksud dengan kebutuhan pokok akan air bagi manusia. Ya, kebutuhan pokok air bagi manusia merupakan kebutuhan yang sangat primer. Karena dengan adanya air, manusia itu dapat melakukan segala biasanya seperti minum, masak, ataupun cuci baju. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua, berikan 3 contoh penggunaan air untuk kebutuhan pokok dan 3 contoh dari kebutuhan ya. Dari kebutuhan pokok kami ya untuk minum, untuk mandi dan cuci baju. Dan kebutuhan ketiga untuk mencuci motor, mencuci piring dan menyiramkan kamar. Pertanyaan ketiga, apa penyebab utama kelangkaan air pada kasus ini? Ya, kelangkaan air disebabkan oleh berkurangnya sumber air diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan dampak kelangkaan air bagi kehidupan besar dan ekonomi warga. Bagi kehidupan sosial, air itu kelangkaan air itu dapat menyebabkan masyarakat sulit dalam melakukan kehidupan sehari-hari, seperti sulit dalam mencari air bersih, sulit dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang